Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya pelangi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini atau mungkin pagi ini, di saat hati terasa penuh dengan pikiran tentang rezeki, tentang kebutuhan, bahkan tentang tanggung jawab, izinkan saya bertanya dengan lembut. Apakah akhir-akhir ini engkau merasa rezekimu terasa sempit? Bukan berarti tidak ada, tapi terasa kurang. Sudah bekerja keras, sudah berusaha maksimal, tapi angka-angka itu seperti cepat sekali habis. Dan tanpa sadar, muncullah rasa takut. Takut tidak cukup, takut masa depan, takut jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sahabat cahaya pelangi, dalam keadaan seperti itu, apa yang biasanya kita lakukan? Apakah kita menahan? Apakah kita menghitung? Apakah kita menjaga agar tidak ada yang keluar? Kita berkata dalam hati, sekarang belum bisa berbagi, nanti saja kalau sudah lapang. Tapi tahukah engkau, justru di saat sempit itulah Allah membuka satu pintu yang sering kita tutup sendiri. Pintu itu bernama sedekah. Sahabat cahaya pelangi, secara logika manusia, jika kita mempunyai uang 100.000, lalu kita beri 20.000 itu untuk orang lain, maka yang tersisa di kita itu hanya 80.000. Itu logika matematika. Tapi dalam logika langit, yang 20.000 itu tidak hilang. Ia berubah bentuk. Ia berubah menjadi keberkahan. Ia berubah menjadi perlindungan. Ia berubah menjadi jalan keluar yang tidak terlihat. Rasulullah SAW pun bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Kalimat ini bukan motivasi biasa. Ini adalah janji. Dan janji Rasulullah adalah kebenaran. Lalu kenapa kita masih takut? Karena hati kita lebih percaya pada hitungan manusia daripada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cahaya pelangi, ketika kita menahan sedekah karena takut miskin, sebenarnya kita sedang mengatakan dalam hati, aku takut lebih miskin jika memberi. Padahal Allah berkata sebaliknya. Siapa yang harusnya lebih kita percaya? Sahabat, memberi saat kita kaya itu baik. Tapi memberi saat kita sempit itu luar biasa. Karena itu bukan hanya tentang uang, itu tentang keyakinan. Allah memuji orang-orang yang tetap memberi dalam keadaan lapang maupun sempit. Artinya, saat engkau punya sedikit rezeki, lalu tetap menyisihkan sebagian rezeki itu adalah deklarasi iman. Itu adalah pernyataan dalam hati. Ya Allah, aku percaya
Engkau yang memberi rejeki, bukan pekerjaanku, bukan gajiku, dan bahkan bukan bisnisku. Dan justru saat itulah pintu-pintu tak terlihat mulai terbuka. Mungkin bukan langsung uang, mungkin kesehatanmu dijaga, mungkin keluargamu dilindungi, mungkin masalahmu dipermudah. Karena rejeki bukan hanya angka, rejeki adalah keberkahan hidup. Sahabat cahaya pelangi, sedekah bekerja dalam cara yang sering tidak kita sadari. Pertama, ia menghapus dosa, dan dosa bisa menjadi penghalang rejeki. Mungkin bukan usahamu yang salah, mungkin bukan strategimu yang keliru, tapi ada dosa kecil yang belum kita sadari. Sedekah itu seperti air yang memadamkan api. Ia memadamkan dosa, dan ketika penghalang itu hilang, rejeki mengalir lebih lancar. Kedua, sedekah melembutkan hati manusia. Rejeki sering datang melalui manusia. Saat kita memberi, Allah gerakan hati orang lain untuk membantu kita. Allah bekerja melalui cara yang tidak pernah kita lihat. Sahabat cahaya pelangi, sedekah bukan hanya tentang uang. Sedekah bisa berupa memberi makan kucing lapar, membelikan makanan untuk orang tua, membantu teman tanpa diminta, mendoakan orang lain secara diam-diam. Bahkan senyum adalah sedekah. Dan kadang yang paling membuka rejeki adalah sedekah yang tidak diketahui oleh siapapun, yang tidak diunggah, yang tidak dipamerkan, yang hanya Allah yang tahu. Karena yang Allah lihat bukan jumlahnya, tapi keikhlasannya. Sahabat cahaya pelangi, izinkan saya bercerita. Ada seorang bapak, sebut saja namanya Pak Rahman. Ia bekerja sebagai buruh harian. Penghasilannya tidak tetap. Kadang ada pekerjaan, kadang tidak. Suatu hari, uang yang tersisa di dompetnya tinggal Rp50.000. Itu untuk makan 3 hari bersama istri dan 2 anaknya. Di perjalanan pulang, ia melihat seorang ibu tua duduk di pinggir jalan. Bukan meminta-minta, hanya duduk dengan wajah yang lelah. Pak Rahman berjalan melewati, tapi hatinya terasa tidak tenang. Ia pun berhenti, ia pun membuka dompetnya. Dan ia tahu, kalau ia memberi, maka ia sendiri akan kesulitan. Dalam hati ia berkata, "Ya Allah, ini sedikit sekali, tapi aku ingin percaya padamu." Lalu ia mengambil 20.000 itu dari dompetnya. Lalu ia berikan kepada ibu tua itu dengan senyuman. Malam itu, ia pulang dengan hati campur aduk. Ada takut, ada tenang. Lalu 2 hari kemudian, tiba-tiba ia dipanggil oleh seorang mandor lama. Ada proyek baru, dan ia diminta menjadi pengawas di proyek itu. Gajinya naik hampir 2 kali lipat. Apakah itu kebetulan? Sahabat cahaya pelangi, kita tidak pernah tahu bagaimana Allah bekerja. Tapi yang pasti, tidak ada sedekah yang sia-sia.
Sahabat cahaya pelangi, mungkin kita berkata, itu cerita orang lain. Tapi percayalah, Allah yang sama yang menolong mereka adalah Allah yang kita sembah hari ini. Masalahnya bukan pada kondisi kita. Masalahnya pada keberanian kita untuk percaya. Sedekah saat sempit adalah ujian keyakinan. Apakah kita percaya bahwa Allah Maha Kaya? Atau kita lebih percaya pada angka di rekening kita? Sahabat cahaya pelangi, jika hari ini engkau merasa sempit, jangan jadikan itu alasan untuk berhenti berbagi. Cobalah uji janji Allah. Sisihkan sedikit, walaupun kecil, walaupun terasa berat, dan katakan dalam hati, "Ya Allah, aku memberi bukan karena aku punya banyak, tapi karena aku percaya Engkau Maha Kaya." Sahabat cahaya pelangi, sebelum kita menutup pertemuan ini, mari kita tundukkan hati sejenak. Jika saat ini engkau sedang dalam kesempitan, jika engkau sedang menahan lelah yang tidak banyak orang tahu, izinkan kita mengetuk pintu langit bersama. Karena hanya kepada Allah tempat kita kembali berharap. Mari kita berdoa. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami keyakinan penuh pada janji-Mu. Hilangkan rasa takut miskin dari hati kami. Jadikan hati hamba yang percaya bahwa memberi tidak akan membuat kami kekurangan. Lapangkanlah rezeki kami. Berkahilah usaha kami. Cukupkanlah kebutuhan kami. Dan jadikan sedekah sebagai jalan untuk mendekat kepadamu. Amin ya Robbal Alamin. Sahabat, orang yang menunggu kaya untuk bersedekah mungkin tidak akan pernah merasa cukup. Tapi orang yang bersedekah saat sempit sedang membuktikan bahwa ia lebih percaya pada Allah akan menjamin hidupnya sekarang, esok, bahkan nanti.